Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yulianto dari kelas 1 KPIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi kelompok. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Michael Burgon, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, dari kedua definisi di atas mempunyai kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Sekarang kita beralih ke sifat atau karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama adalah berkomunikasi melalui tatap muka. Tatap muka tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan melalui daring seperti masa pandemi sekarang ini. Yang kedua yaitu lebih sedikit partisipan. Artinya dalam komunikasi kelompok lebih sedikit partisipan atau orang-orang yang melakukan komunikasi daripada organisasi. Yang ketiga adalah diarahkan seorang pemimpin. Tentunya dalam kelompok maupun organisasi harus memiliki ketua agar agar kelompok atau organisasi tersebut dapat berjalan semestinya. Yang keempat adalah membagi tugas bersama. Nah, berbeda dengan organisasi, komunikasi kelompok akan membagi tugas secara bersama-sama, sedangkan organisasi yaitu dibentuk oleh ketua dan bagian-bagian lainnya. Yang kelima adalah memiliki pengaruh satu sama lain. Ya, tentunya dalam kelompok maupun organisasi akan memengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas santai dan menghibur, informal maupun non informal. Nah, fungsi kedua adalah pendidikan. Dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Fungsi pendidikan ini akan efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya atau anggota kelompok yang lain. Tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan masing-masing anggota, mustahil fungsi edukasi akan tercapai. Fungsi yang ketiga adalah persuasi. Persuasi adalah mengajak. Seorang anggota kelompok berupaya mengajak anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Maksudnya seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikian malah membahayakan kedudukan dalam kelompok. Nah, fungsi yang keempat adalah problem solving atau pemecahan masalah. Fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan atau decision making berhubungan dengan pemeliharaan antara dua atau lebih solusi. Jadi pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. Nah, fungsi yang terakhir adalah terapi. Fungsi kelima dari kelompok ini yaitu objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat.
Namun usaha utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok mencapai targetnya. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok penderita narkotika, kelompok perokok berat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan komunikasi kelompok. Jaringan kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkaran. Nah, pada kita bisa lihat gambar ini bahwa tidak ada ketua, artinya tidak memusat. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berbeda, berada di samping kiri dan kanannya, dan tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Yang kedua adalah jaringan penuh atau seluruh saluran. Nah, setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain, baik dari ketua, sekretaris, maupun bagian-bagian lainnya dapat berkomunikasi secara menyeluruh. Yang ketiga, bintang. Nah, berbeda dengan lingkaran, bintang mempunyai ketua, artinya terpusat seluruh informasi atau pesan menuju satu individu dan bersifat sentralisasi. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu apa sih itu organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ atau bagian-bagian yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kita akan beralih ke pengertian komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Sementara itu, menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi. Nah, sederhananya, komunikasi organisasi adalah segala bentuk komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk tercapainya tujuan bersama. Lalu kita akan bahas tentang fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama adalah fungsi informatif, memberi dan menerima pesan. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik, guna kelancaran dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai jalan untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif, peraturan dan pedoman yang berlaku. Berkaitan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi, artinya bawahan atau anggota membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang mana boleh dilakukan dan mana yang boleh tidak dilakukan. Fungsi yang ketiga adalah persuasif, mengajak bekerja bersama-sama. Merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai dan semangat untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Fungsi yang keempat adalah fungsi integratif, membangun saluran atau menyatukan antar anggota organisasi. Berkaitan dengan menyatukan atau penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Media integratif tersebut berupa pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Atau jika disingkat, fungsi integratif adalah cara untuk menyatukan setiap anggota. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang arah atau pola komunikasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang pola komunikasi ke atas atau upward. Nah, maksudnya adalah komunikasi yang terjadi dari bawah ke atas, yaitu dari anggota ke atasan, atau jabatan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu saran, masukan, feedback, atau tanggapan.
Yang kedua adalah pola komunikasi ke bawah atau downward. Maksudnya adalah komunikasi yang terjadi dari atasan ke anggota-anggotanya. Contohnya arahan kerja kebijakan. Yang ketiga adalah pola horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota dengan anggota lainnya yang setingkat. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan komunikasi organisasi. Dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan sistem, pendekatan budaya, dan pendekatan kritik. Yang pertama kita akan bahas tentang pendekatan sistem. Carl Weick merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi. Ia menganggap bahwa sistem, hierarki, garis komunikasi, dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Selain itu, Weick berpandangan bahwa organisasi sebagai suatu kehidupan organis. Organisasi harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perubahan. Menurutnya, organisasi akan berkembang ketika para anggota memiliki kebebasan dan komunikasi interaktif. Yang kedua adalah pendekatan budaya atau culture. Clifford Geertz berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggotanya. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi pembeda dengan budaya lainnya. Kemudian, budaya dalam organisasi diciptakan oleh interaksi-interaksi para anggotanya. Interaksi yang sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari dalam organisasi ini kemudian membentuk suatu budaya dalam organisasi tersebut. Aktivitas dari para anggota diantaranya meliputi cerita, simbol-simbol, serta aktivitas lainnya. Sehingga dari aktivitas tersebut muncullah seperangkat pemahaman dalam organisasi yang kemudian menjadi sebuah budaya organisasi. Nah, yang pendekatan terakhir adalah pendekatan kritik. Pandangan ini menganggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir di semua segi kehidupan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan yang menyangkut kepentingan organisasi seperti perusahaan, di mana komunikasi menjadi medium utama di dalamnya. Lalu kita akan bahas tentang manfaat mempelajari komunikasi organisasi. Sebagaimana dijelaskan di awal, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi organisasi. Dengan mempelajari studi ini, kita menjadi paham bahwa sebuah organisasi baik formal maupun informal akan mempengaruhi kehidupan kita baik dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, maupun lain-lain. Terlebih bila mana kita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Dengan mempelajari studi komunikasi organisasi, kita menjadi paham bagaimana menjalankan kepemimpinan yang baik guna tercapainya tujuan organisasi yang kita pimpin. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.